Teman sekalian, pesawat sudah mengudara dari bagian selatan Los Higos sampai ke arah Trailer Park sepertinya membagi sangat tipis, hanya sekitar 20-25% dari map, dan ini akan menjadi kesulitan bagi teman-teman para ladies, para Sri Kandi yang ingin mengarah ke El Azhar mungkin, Cruz Deval, Campo Militar, atau Tutorial Humada, tapi kembali lagi banyak vehicle yang bisa dimaksimalkan. Betul, tapi satu hal, tidak hanya menjadi masalah buat mereka yang bermain, tapi jadi masalah buat kita berdua juga, Eldoge. Dan juga caster lain nanti yang bakal nge-cast, karena hari ini nggak hanya kita berdua dan juga Om Wawa bertiga berarti ya. Karena hari ini bakal ada Florian George, Wolfie Bagas, Wih. dan juga Mutiara Donaviska Wih. yang bakal menemani kalian untuk di hari ini. Dan tentunya kenapa gue bilang kita bakal pusing, karena kita nggak tahu Drop Zone Ladies seperti apa untuk di PMPL kali ini. Ini dia di Ladies Battle Time PMPL kali ini kita masih membaca juga ya Pas ya, di manakah akan terjadi drop zone, maka ini pun mungkin berlaku dengan para ladies ya, karena ada beberapa mungkin di tier-tier satunya mereka dengan well known teamsnya mereka ada Betul. scrim yang dilakukan, namun mengingat ada tim-tim yang mungkin kedengeran kemarin di PNC kayak Capital Nine, Yap. ada Voin juga yang sekarang berlaga di PMPL juga. Ini menarik untuk bisa ada ya kombinasi antara dua tim atau dua kasta tim lah yang Yap. bergabung di Ladies Battle Time saat ini. Ya malah bisa gue bilang dengan adanya Ladies ini, Ladies Battle Time ini ngebuat satu scene baru lagi di Indonesia. Karena balik lagi loh, ini adalah support yang bagus banget dari Tencent untuk ke player-player Ladies. Jadi buat player-player Ladies tetap berusaha semaksimal mungkin. Kalau dikasih kesempatan ada turnamen kayak gini, dimaksimalkan dengan sangat baik. Betul banget, dimaksimalkan, kalian bermain maksimal, kalian mengikuti rules semuanya dengan baik, karena inilah bibit-bibitnya ya. Biar Betul. nanti makin banyak lagi official turnamen untuk para ladies tentunya. Betul, perbanyak prestasi, kurangi dramanya. Iya, betul sekali. Dan ya, para player udah mulai melakukan drop zone di bagian sentral, cukup ramai, ada beberapa tim di sana. Gua hitung kurang lebih ada 4-5 tim di bagian sentral, di bagian selatan juga ada sekitaran 3 tim, Los Leones, Voin, Los ada di Leones 3 Valdelmar. tim. Los Leonesnya 3 tim, El Pozo juga 3 tim, ada Ice, ada Lunanera, dan ada satu tim lagi dengan nomor 11 harusnya itu ada Morp Eternity. Berarti 3 tim di arah El Pozo kali ini. Sementara La Corberia menjadi area yang sungguh bebas untuk tim Grims. Grims ini adalah tim yang mengakuisisi sebuah tim. Karena kan Voin 2K waktu itu lolos 2 tim menuju ke Ladies Battle Time ini. Jadi karena ada akuisisi dan ada status lone playernya menuju ke arah Grims, makanya sekarang Grims bisa ada di Ladies Battle Time. Betul banget, dan ini juga menandakan informasi buat teman-teman sekalian, para viewers, bahwasanya untuk ladies pun di Ladies Battle Time tidak boleh ya ada 2 tim Betul. dengan nama yang sama begitu ya. Makanya yang lolos kan kalau nggak salah, bukan. Yang di-invite itu adalah Beletron S, sementara Yes. Beletron Elite itu mereka lolos melalui jalur kualifikasi. Betul. Dan saat ini mereka loan to Ion Esports. Betul banget, di sana ada beberapa nama yang kita kenal ya, sebagaimana Cello dan lain-lain, ada di Ion Esports saat ini. Betul, tapi kali ini sepertinya dari Morp mereka ingin menghindari pertarungan yang ada di arah El Pozo. Satu mobil langsung meluncur keluar dari El Pozo. Iya, Dua betul mobil banget. ternyata. 2 bahkan sudah mengambil vehicle ke bagian luar. Karena ini menarik sih, melihat para ladies ini hanya punya 8 kesempatan. Betul. Yaitu 8 map yang dimainkan, berarti mereka harus maksimal di accumulation point-nya agar tidak tersandung sama sekali. Yap, dan ini adalah Voin. Yap. Voin yang tidak diubah dan tidak terakuisisi. Iya, tidak diakuisisi. Karena masih Voin namanya. Iya, betul banget. Karena temennya diakuisisi. Udah diakuisisi. Iya. Kan nggak boleh ada 2 tim dengan manajemen yang sama bertanding di PMPL. Iya. Karena dari Ladies Battle Time ini adalah rangkaian acara dari PMPL, jadi tidak boleh. Betul banget. Tapi tentu mereka akan, walaupun mereka nggak diakuisisi pun tentunya akan terus ya Pasti. melakukan sebuah kompetisi yang sehat tentunya. Pastinya. Karena ini ada pride-nya juga, ada hadiahnya juga. Apalagi kali pertama Betul. ada SEA nanti loh untuk para ladies. Itu pride banget pastinya, walaupun nanti sampai detik ini juga gue belum, entah gue yang kurang baca atau gue yang kurang menggali informasi, tapi gue belum tahu di SEA-nya nanti kita bakal bermain berapa match. Karena kalau di Ladies Battle Time ini kita bakal memainkan 8 match. 2 match sudah dimainkan tadi secara offline, maksudnya off stream. Besok juga 2 match bakal dimainkan secara off stream. Jadi yang ditampilkan secara live stream itu total hanya 4 match, 2 Ya. hari ini dan 2 besok. Betul banget, tapi tentunya mereka akan memaksimalkan sebisa mungkin 8 kesempatan yang ada. Karena yang tadi kita bahas sebelumnya ada pride yang dipertaruhkan di sini. Scene pertama ladies di SEA nanti, jadi mereka harus bermain semaksimal mungkin tentunya. Dan Grims tadi sebagaimana Pasta udah sebutkan, La Corberia menjadi tempat bagi mereka sendiri. Capital Nine ada di Los Leones juga. Belum ada kontestasi yang terjadi antara para ladies tim ini. Mereka benar-benar main cukup safe ya berarti Pas ya. Betul.
Belum ada fight yang terjadi, bahkan satu knock pun belum ada. Mungkin mengingat dari garis pesawat yang hanya mengambil bagian map yang cukup kecil di arah sebelah kiri, lalu circle-nya menuju ke arah sebelah kanan, ini ngasih waktu juga buat tim-tim yang mungkin masih ingin memaksakan diri untuk looting di arah El Azhar, Kras Del Valle, Tierra Broca, atau di Torea Humada, itu kan masih bisa digapai. Masih bisa terjangkau juga kalau mereka dapetin vehicles, lalu rotasi menuju ke arah drop zone yang mereka inginkan. Ya setuju banget, dan ini adalah sebuah pertemuan pertama sepertinya antara Morp dan juga tim APX. Dan tim 16 ada spray down dari IC dari atas. Belum ada hit yang sangat banyak untuk knockdown. Satu orang udah mulai low HP di sana dan terspot. Knockdown pertama di game kali ini. Digunting main high ground dan juga dari arah gudang dewa langsung dibredet peluru begitu aja dan first blood menuju ke arah Morp team. Morp berhasil mendapatkan 2 poin kill, free point untuk Morp, dan kali ini posisinya benar-benar merugikan untuk APX karena mereka sudah kehilangan 2 player mereka di early game. Bahkan Blue Zone pertama belum sampai 50% perjalanannya. Ya betul banget, kehilangan 2 ladies player saat ini. Aduh. Barbar juga cewek nyetir mobilnya. Iya itu Itulah kenapa gue gak pernah mau setirin cewek cuy. Gak pernah mau gue naik motor, naik mobil, mau in game, mau real life. Gak mau gue. Gak mau. Agak berbahaya ya Mas ya. Gue pernah dapet naik transportasi online, drivernya cewek, gue yang nyetir. Serius? Serius. Wow. Gue yang bayar, gue yang nyetir pokoknya. Tapi kita bakal balik lagi back to the beat, back to the game. Yes. Karena kali ini APX bakal mendapatkan korban berikutnya. Sama-sama dari arah El Pozo tadi. 2 tim yang keluar dari El Pozo berhasil mendapatkan APX dan bakal menjadi mimpi buruk buat APX. Tentunya ada lemparan granat dari Zula juga menuju ke bagian lantai 2. Perfect langsung menuju ke bagian dalam dan sedikit memberikan damage menuju ke arah tim APX. Jasmine langsung turun menuju ke bagian bawah. Kali ini mengatur setup terlebih dahulu, namun Dena akan melakukan boosting dengan adrenalin yang ada di backpacknya. Betul banget, ini sebuah mimpi buruk tentunya untuk APX. Selepas tadi bertemu Morp Team, sekarang harus bertemu dengan Lunanera. Di mana Lunanera di sini benar-benar move as a team. Utility dilemparkan ke dalam nade, Molotov untuk menjegal pergerakan dari APX untuk tidak bisa repositioning lagi. Kalau Lunanera ini akan maju, ini berbahaya banget buat APX tentunya. Betul, tentunya mereka bakal setup terlebih dahulu. Beberapa utility bakal dilempar lagi, namun memantul menuju ke arah Zula lagi. Dia harus melakukan setup yang lebih sabar lagi. Jasmine sudah mulai tersandwich. Kali ini ada Catalea juga yang bakal membackup dari arah sebelah kanan. Oh, Lunanera mulai bergerak layaknya sebuah unit. 3 player mereka yang ada di bagian seberang jalan langsung menuju ke bagian Zula. Kali ini masih bersembunyi di balik smoke terlebih dahulu. Jasmine sudah berada di bagian luar, namun sepertinya satu pemain mereka terjebak. Rosette terjebak di bagian lantai 2, masih bermain-main. Kali ini Jasmine berada di bagian luar, bakal ada spray down dari seorang Zula, namun Zula berhasil diamankan dan ada body system yang cukup baik. Rosette bakal keluar melakukan flank menuju ke arah sebelah kanan. Dena bakal melihat pergerakan dari Rosette dan APX menjadi tim pertama yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Yes, bergerak layaknya unit. Lunanera bermain sangat luar biasa. Smoke spot yang sudah dikeluarkan membatasi vision dari APX. Kalau Lunanera mereka maju 4 orang dari arah kanan mendapatkan 1. Sebuah flank mencoba dilakukan oleh APX tapi tidak berhasil karena memang secara ladies powernya udah kurang. Udah gak bisa ngomong main power gue sekarang. Betul, setupnya udah susah banget Iya, soalnya. betul Jadi girls banget. power ya. Girls power, oh girls power Girls aja power ya. atau Girls power. power of girls. Iya, Oh iya, saya lupa. Iya. Itu film sebelah ya. Iya, betul. Alright guys, kita masih melihat fight yang terjadi kali ini antara IOG dan juga XCN. Ada Capital Nine juga di sekitar mereka. Ada 3 tim yang sudah mulai bertemu. Betul sekali, ada Capital 9, IOG, dan ada satu tim yang melurking dari belakang yaitu tim XCN dari tim 10 tentunya. Ini akan berbahaya banget buat Capital 9. Ini mengingatkan kita kejadian antara Onyx dan juga Void 2K di PMPL Boys atau para pria tentunya ya. Dan ini akan menjadi berbahaya kalau kalau Capital 9 terlalu terburu-buru mengambil keputusan dan keluar bisa terjadi tersandwich oleh 2 tim yang ada di sekitarnya. Kalau diingat juga Capital Nine tadi berada di jajaran bawah untuk di posisi standing-nya. Jadi mereka harus step up banget di 2 match terakhir mereka untuk di hari ini. Sementara XCN lebih milih untuk menghindari pertempuran ini dan Capital Nine juga mengambil keputusan yang bijak untuk menghindari pertempuran ini dan circle menuju ke bagian atas La Cobreria. Harusnya tim-tim yang udah mulai ada di bagian selatan yang ada di ujung circle mereka bisa ngontrol dengan sangat baik. Mungkin untuk Morp, untuk Aerowolf, atau untuk Ion, ataupun Beletron yang ada di bagian bawah, di arah selatan. Yes, betul banget. Karena dengan adanya di selatan, mereka sudah bisa memastikan meng-cut rotasi dari teman-teman yang baru bergabung untuk masuk ke circle berikutnya. Betul, dan Capital Nine masih bertahan dengan keempat pemain mereka. Mereka sudah memecah telur, mereka juga sudah mendapatkan 1 poin kill. Capital Nine bergerak, Boom juga bergerak. Kali ini Boom juga galak banget loh.
Bahkan tadi sempat gua lihat juga beberapa match 2 serigala ngapit satu tim. Wah iya betul Boom banget. dan juga Aerowolf. Luar biasa banget ternyata ya permainan para ladies. Karena mereka sudah set up vehicle untuk mulai bergerak. Lihat ada pergerakan yang sangat tipis. Tapi karena set up vehicle-nya berbarengan. Ini hanya dari Boom saja. Akan mengejar Cici. Dari Capital 9 masih ditembakin aja oleh Emriel. Emriel ya. Oriel udah mulai berasap. Turun dari arah mobil dan akan langsung di spray ini. Free shoot, free point. Cici bakal membalas tembakan dari arah belakang. Namun sepertinya dari Boom mereka tidak ingin menghentikan mobilnya. Diparkir di bagian high ground dan untungnya Cici mendapatkan satu pohon V untuk bersembunyi. Luar biasa banget tentunya ya. Dia memilih untuk keluar sebuah keputusan yang bijak karena kalau terus menggunakan vehicle-nya dia nggak bisa melakukan sebuah covering fire, sebuah tembakan pembalasan dari dia. Tapi karena dari Boom juga mengetahui karena player dari Camel 9 tadi turun, kalau dia di spray terus bahaya banget buat Boom tentunya. Betul, tapi sepertinya Mort bakal menghadapi lawan yang cukup tangguh kali ini karena ada Aerowolf juga yang ada di bagian high ground. Beberapa tembakan ditujukan ke arah beberapa mobil dari Aerowolf tadi yang lewat di atas, di depan dari Mort persis. Dan IC masih terus mencoba untuk mendapatkan mencicil damage menuju ke arah vehicles dari Aerowolf. Tapi Zu kayaknya bakal bodo amat, sementara Ion bakal fight ke arah tim Lunanera kali ini. Lunanera sudah mulai masuk ke bagian dalam, Tokyo bakal naik ke bagian lantai 2 sementara wow ada Bia yang sudah menunggu di bagian bawah. JT sudah menunggu juga di bagian bawah. Kali ini pintu bakal ditutup dan berhasil mendapatkan satu orang. Ternyata Zula berhasil diamankan. Satu flankernya tertumbang begitu saja dari Lunanera. Betul banget, sebuah movement dari Ion tadi ada sebuah covering fire, tapi ada sebuah refrag dilakukan dari Lunanera karena Ion sekarang 3 melawan 3 antara Girls Power, Ion dan juga Lunanera. Ada sebuah reload, di sini sebuah shoulder pick tapi ternyata cepat sekali dari Bla. Begitupun Tokyo knockdown juga menyisakan satu player lagi dari Lunanera sekarang yang berada di high ground dan akan cukup sulit untuk bisa mengcover teman-temannya. Catalea, last woman atau last girl standing dari Lunanera sejauh ini. Ya cukup jauh posisi dari Catalea tadi, mungkin dia ingin memperhatikan ada third party yang bakal datang atau enggak. Tapi ternyata setup dari 3 player yang lainnya masih belum terlalu rapi dan masih bisa dikontrol dengan sangat baik oleh anak-anak dari Ion. Betul banget, sebuah setup yang mungkin tadinya di awal Lunanera sudah berada di atas angin, ingin push ke arah Ion karena memang 2 player dari Ion cukup berjauhan. Namun ketika mereka datang itu dia adalah momentum bagi Ion untuk turn the table. Tapi Lunanera masih ada 1 player dan mungkin bisa menyelamatkan placement point dari Lunanera itu sendiri. Ya tinggal mempertahankan placement point mereka doang. Sementara Beletron belum ada perang sama sekali. Wow, Golden Merado. Sudah tahu kan mereka turun di mana berarti? Iya, di Hacienda. Hacienda del Patron yang mereka tempati untuk drop zone awal mereka. Itu highlight banget sih di sana. Betul banget, highlight banget. Apalagi sekarang dikali 2 ya untuk Betul. PMPL sendiri. Dan Foin pelan tapi pasti mendekat ke arah Morph Team. Dari Morph, Lunanera wah. tertangkap ternyata. Grims berhasil menemukan last man standing dari Lunanera. 1 down. Tim kedua yang dipulangkan setelah tadi kita melihat ada APX yang dipulangkan ke arah lobby. Betul banget. Dan Apex tadi dipulangkan oleh Lunanera loh sebelumnya. Betul. Oh karma Israel Karma ya? Israel. Cepet banget Cepet ternyata banget proses langsung. karma ini terjadi. Sementara Morph Team masih bermain dengan cukup aman dan nyaman, tentram dan damai juga. Circle sudah kembali mengecil lagi dan menuju ke arah La Cobreria. Ini circle yang jarang banget gue lihat di Miramar. Betul banget, di bagian utara tentunya masih dengan pendapat pas tadi gue setuju banget. Beletron Ace ini akan mendapatkan keuntungan karena kalau teman-teman perhatikan ada sebuah rotasi. Bahkan 2 di dekat dari Beletron Ace yaitu Ion Esport dan juga Victim. Kalau Beletron Ace bisa memaksimalkan posisi mereka ini bisa nyayur nih pas mereka nih. Bisa, mereka bisa nampung kill yang banyak lagi. Mengingat mereka tadi di dua match awal yang di off stream mereka mendapatkan pundi-pundi point kill yang cukup banyak. Bahkan mereka bisa survive ketika mereka terkepung oleh 2 tim tadi. Yes, betul banget. Namun masih ada pergerakan juga dari tim-tim lainnya. Victim yang tadi kita sempat bahas menuju ke arah perbukitan di sekitaran La Cobreria. Begitupun Ion Esports sudah mulai masuk dalam zona. Tapi kalau teman-teman perhatikan semua masih banyak banget ya tim-tim yang tadi masih di luar zona dan harus secepatnya masuk ke dalam zona selepas ini. Betul, dan Victim bergerak pelan dan pasti akan berhadapan dengan Ion setelah Ion berhasil mendapatkan 3 pemain dari Lunanera tadi. Kali ini mereka bakal mendapatkan kontestan yang baru lagi. Victim bakal bergerak, Bele sedikit turun lagi menuju ke arah bawah menunggu backup dan Grims. Satu pemain mereka langsung meledak, ada tembakan yang cukup bagus dari Beletron. Betul banget, dari Victim sekarang back to this place again. Victim sebenarnya sudah mendapatkan informasi bahwa ada pergerakan tim lain yang di sekitar dia. Utility sudah dilemparkan dan ini adalah genderang perang antara Victim dan juga Ion Esport. Masih mencari-cari, masih shoulder pick. Dan di tempat lainnya, Voin akan berhadapan dengan Aerowolf. Saat ini Roses sudah sangat sekarat dan knockdown satu pertama untuk Aerowolf. Vepar masih mencoba untuk melakukan sebuah body system, sebuah covering fire dari belakang. Namun sepertinya akan sebuah utility dilemparkan kembali. Clean, korban kedua, 2 knockdown saat ini.
Ya, gua nggak ngerti apa yang terjadi dengan Aerowolf. Perform mereka masih belum terlalu baik dan sedikit proning move yang kepleset menuju ke arah bawah. Zu langsung menembak backup fire dari bagian atas dan berhasil mendapatkan Peps. Dua pemain berhasil diamankan, sama-sama mendapatkan 2 knock. Namun satu pemain dari Void sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Sementara satu lagi ada Loka yang masih berada di bagian paling belakang. Kali ini Vita bakal mencoba untuk menyelamatkan Peps terlebih dahulu. Kali ini ada push yang akan dilakukan, 2 tumbang dan hanya menyisakan Loka di bagian paling belakang. Free point menuju ke arah Aerowolf Zu. Luar biasa sekali agresivitas yang dilakukan oleh Aerowolf, Zu, Das, dan juga kawan-kawan tadi bisa menahan pergerakan dari tim Void. Di tempat lain, Ion akhirnya melakukan peperangan dengan victim yang tadi sempat tertunda. Dan mereka menggunakan high ground dan lower ground masing-masing untuk melakukan sebuah covering. Karena keduanya masih harus merevive temannya. Betul, dan yang paling enak adalah posisi dari Ion karena mereka sudah berada di dalam zona. Sementara dari tim victim mereka harus rotasi karena mereka tidak masuk ke dalam circle yang ketiga. Di mana Blue Zone juga sudah mulai bergerak. Kali ini Aerowolf masih bisa bertahan dengan ketiga pemain mereka. 2 knock tidak berhasil di end, malah ternyata tim yang nge-push mereka yang bonyok. Betul Wah, banget. circle-nya ke arah Bele. Wah, Beletron ini adalah sebuah dejavu ya dengan game pertama tadi. Beletron benar-benar diuntungkan dengan circle. Betul. Sebuah predict circle yang baik, sekarang mereka mendapatkannya lagi di game ketiga. Ya, buat teman-teman yang ketinggalan informasi tentang turnamen ladies ini untuk Ladies Battle Time di PMPL Season 2, kalian bisa lihat di Instagramnya PUBG Mobile Esports ID ya. Lengkap di sana. Dan kita bakal back to the beat, back to the game lagi karena Capital Nine bakal melakukan fight dengan sangat cepat. Kali ini Bai bakal melakukan flank menuju ke arah sebelah kanan. Ada Ayane di sebelah kanan masih bersembunyi di balik mobil, bakal disurprise HBD tapi dia masuk ke bagian dalam, belum ada backup, belum ada tembakan yang dilantarkan dan ternyata step sudah mulai terdengar, namun kontrol AKM yang lebih baik dari Capital Nine berhasil mendapatkan satu, namun terjadi trade knock terjadi. Ada beberapa backup juga yang datang walaupun sedikit terlambat, setidaknya memberikan nafas yang cukup baik, namun Capital Nine juga berhasil mendapatkan Hexa, satu orang. Renisia yang terakhir berada kali ini ingin mendapatkan last man standing juga dari Capital Nine dan Capital Nine cukup low HP. Sama-sama menyisakan satu player bagi mereka semua, belum ada timing untuk melakukan healing flank sedikit menuju ke arah sebelah kiri. Jump shoot dari seorang Renisia dan proning shoot yang gagal dari Capital Nine. Mereka hanya mendapatkan 2 kill dan hashtag 14. Luar biasa sekali sebuah push dari Morp. Mungkin dia oleh cukup kesulitan karena kehilangan 2 player knockdown di sana. Namun sebuah 1v1 yang luar biasa bisa dikontrol oleh Morp dan memenangkan fight antara mereka dan juga Capital Nine. Saat ini ada Grims yang sedari tadi di La Cobreria sudah kedatangan tamu, itu Alter Ego yang bermain juga cukup baik di 2 game sebelumnya. Betul, dan Mute tadi berhasil mendapatkan pundi-pundi kill juga untuk tim Onyx. Alter Ego masih berada di tempat yang cukup nyaman, sementara Grims, oh, satu pemain mereka sudah terjebak ini. Ini udah gak bakal bisa diselamatkan lagi kan, karena hanya ada satu orang doang. Dan ini bakal menjadi tambahan poin tentunya, ada beberapa tembakan cover dari bagian high ground. Namun sepertinya dari Alter Ego mereka bersabar, tidak ingin memaksakan diri untuk mendapatkan kill. Mereka ingin melakukan setup dan mendapatkan informasi terlebih dahulu. Namun Aerowolf sudah bertemu dengan tim Onyx. Ada beberapa trade knock juga yang sudah mulai dilakukan. Belum ada poin kill yang bertambah. Kali ini Onyx masih bermain di arah Broken Wall terlebih dahulu. Kylie bakal bersabar dan akan melakukan beberapa setup smoke. Sementara ada Clean. Ada Clean yang bakal masuk ke bagian dalam. Dan ada granat yang sudah mulai dilempar satu persatu juga. Yes, ini berbahaya banget tentunya buat Onyx karena hanya misalkan satu player di sekitaran defensive area dari Aerowolf. Sebuah nade dilemparkan. Langsung memfinish satu player dari Onyx dan bahkan dari temannya sendiri. Kyle Karajoy. Eklim mendapatkan satu player lagi dari Kyle, menyisakan Mute. Last girl standing dari tim Onyx Glory saat ini. Betul, ini granat bakal dilempar terus-terusan hanya menyisakan Mute yang ada di bagian high ground. Namun sepertinya Roses bakal naik ke bagian atas, mengambil last man standing dari Onyx. Kali ini Mute apakah bisa mendapatkan satu orang yang sedang nge-push menuju ke arah dia. Bermain di arah pohon terlebih dahulu dan damage yang lumayan banyak diberikan ke arah Roses. Yes, betul banget, tapi ada Nate yang sudah Oh, di-coke. oh. Ini akan dilemparkan sebentar lagi. Roses 2-1 Oh, no. lemparkan Mute. Di sana langsung menjadi confirm kill untuk Aerowolf dengan sebuah shot melakukan dengan barrel. Aerowolf luar biasa sekali, bangkit lagi di game ketiga, sudah mendapatkan 7 kill sejauh ini. Main body systemnya Aerowolf bener-bener bagus banget, main covering fire-nya dia untuk ngasih timing dengan melempar utility. Teman-teman itu kompak banget dan kali ini granat bakal dilempar. Kita bakal pindah lagi menuju ke arah Grims. Pixel HP untuk seorang Friday. Yes, betul banget. Dan di tempat lain ternyata dari Das, Aerowolf satu orang knockdown dengan victim. Dengan This is it, man. Wow. Beletron dan juga Ion akan bertemu di mana Beletron sudah melakukan setup mereka satu-satu sementara Ion masih melakukan stick 4 player mereka. Beberapa setup smoke sudah mulai dikeluarkan, ada victim juga di arah sebelah kiri mereka. Siapa yang akan bertahan karena Ion yang lagi jelek posisinya, malah circle menuju ke arah mereka. Ini bakal menjadi long fight di antara ketiga tim ini. Ya, sister battle tentunya antara Ion Esport dan juga Beletron, tapi ada victim juga. Harus hati-hati, bisa menjadi third party yang bisa menghancurkan, bahkan bisa mengganggu dengan sangat luar biasa antara Ion dan juga Beletron Ace
sejauh ini. Yap, sementara Niki masih melakukan stick together dan ada beberapa gudukan-gudukan kecil yang bisa mereka manfaatkan dijadikan tempat defensif area mereka terlebih dahulu. Bia akan mengontrol di bagian bawahnya sementara Friday masih berada di bagian luar. Kali ini Milo penasaran sepertinya dia ada orang atau tidak, tapi 3 pemain Beletron bakal kabur seperti ke arah Ion sementara ada yang mengontrol dari arah sebelah kiri tadi, 1 pemain Beletron. Dia nggak jadi naik ke sebelah kanan karena mereka sadar ada victim. Granat bakal dilempar oleh Ion. Ion masih berusaha survive dari push yang dilakukan oleh Beletron. 1 pick berhasil diamankan. Selo kembali tumbang kali ini dan Niki juga berhasil diamankan. Kekeran scope 6 yang sungguh pedih menuju ke arah tim Ion dan ada close combat lagi namun sedikit kaget dari seorang pemain Beletron. Backup fire yang tidak terlalu cepat namun sepertinya 2 pemain bakal masuk menuju ke arah sana. JT yang tersisa last man standing dari Ion kali ini. Potato akan datang dan akan langsung memulangkan 2 pemain. Niki masih ada ternyata. Niki masih ada. JT berusaha membackup ke bagian lower groundnya tapi ternyata kontrol area dari Beletron benar-benar baik. Ya, sebuah permainan yang luar biasa. Mereka split dari 1-1 menjadi 3-1. Kemudian Potato datang menjadi penyelamat dan bisa menghabisi Ion tadi di tempat mereka berlindung di belakang vehicle dan juga smoke yang mereka keluarkan. Dari Ion Esport, Dreams juga tereliminasi di peringkat ke-10. Sebuah battle yang luar biasa tadi memanfaatkan banyak sekali topografi di Miramar dan juga utility battle, dan Voin saat ini sendirian saja ada Alter Ego yang siap mendapatkan mangsa. Tapi ternyata baru saja gue sebutkan langsung ada sebuah firing dari Voin itu. Loka AR bisa mendapatkan 1 knockdown ke arah tim Alter Ego dan mereka bahkan sekarang Loka sendirian masih bisa untuk menahan di tempat ini. Betul, last man standing berhasil mendapatkan 1 knock namun dia nggak berani keluar untuk melakukan finishing pointnya karena agak risky juga. Betul banget. HP bar-nya habis, Yes. udah nggak ada kesempatan buat revive. Langsung menuju ke lobby dan menunggu match terakhir nantinya. Betul banget, sebuah keputusan yang bijak tentunya dari Loka AR untuk menahan terlebih dahulu di sana karena Alter Ego juga di seberang jalan tadi bisa melakukan sebuah firing yang cukup berbahaya ke arah dia. Di tempat lain masih ada fighting yang terjadi di sana dan di sini. Circle udah kecil banget, sebuah kar tembakan tidak kena ternyata karena boom. Reshoot dia bakal galau banget nih, nge-revive atau enggak. Untung ya, untung kolong mobilnya nggak dapat space tuh buat nembak kaki. Betul banget. Ada sebuah nitiku ke dalam rumah, dilemparkan sebentar lagi dan boom, ternyata tidak connect karena sempat bergerak. Tapi di sini ada sebuah movement yang terlalu terburu-buru dari IOG, sangat open field. Maksudnya ingin membackstep tapi flick yang dilakukan oleh Ice langsung ke arah belakang dan menghabisi IOG di tempat tersebut. Gila men, info yang diterima sama tim Ice ini bener-bener perfect banget. Tiba-tiba Nom-Nom langsung nengok ke arah belakang dan bisa ngatur angle shootnya ke arah 2 player yang terlihat tadi. Dan Beletron saat ini sudah mendapatkan killing spree. 5 kill sudah mereka kumpulkan. Luar biasa sekali. Bahkan juga aksi yang dihentaskan oleh Beletron. Menambahkan pundi kill lagi, 6 kill sudah didapatkan. Tapi kalau teman perhatikan Aerowolf Zoo sudah 9. Dan 1 kill lagi akan membuka sebuah aset baru ya di 10 kill tentunya. Betul, dan tentunya kita bakal melihat kali ini siapa yang bakal mendapatkan WBCD. Kalau kita lihat kayaknya dari top 5 tadi ada beberapa tim yang sudah mulai tusun. Betul. Berarti akan ada perubahan posisi standings leaderboardnya lagi. Iya betul Bun, walaupun Beletron Ace mungkin masih stabil. Masih stabil untuk Beletron, tapi buat di bagian lain di area top 5-nya pasti standing-nya bakal berubah karena baku tembak masih terdengar, belum ada tambahan kill, knock yang kita lihat. Ada 7 tim yang tersisa dengan 20 player yang masih bermain tentunya di circle ke-6 dengan 22 menit game sudah berjalan. Betul banget, ada sebuah spray down dari Boom ke arah tim Ice di sana mencoba untuk melakukan rotasi. Nom-Nom melakukan rotasi dengan vehicle tapi ternyata jatuh dengan hit yang diberikan oleh Riel dari tim Boom Siren. Betul, dan Riel benar-benar galak banget. Mereka bakal langsung set up utility menuju ke bagian high ground dan sepertinya Pinky masih bisa melihat beberapa pemain yang akan menyeberang. 1 pemain Ice terjebak di arah belakang dan ini bakal menjadi mimpi buruk karena dia akan termakan oleh Blue Zone dan dimakan oleh Serigala ketika dia keluar dari area Blue Zone ya. Wah, itu dia yang berbahaya banget. Para Serigala tentunya sudah lapar. Ada Boom di sini. Tempat lain ada Aerowolf. Di sini sebuah spray down ke arah Kira knockdown dengan sebuah body system yang sangat baik antara Boom, tapi ternyata mengorbankan kembali lagi Pinky dari Boom dan sebuah reverse yang luar biasa dari Beletron Ace. Betul, dan Airwolf juga bakal memangsa beberapa tim yang bakal datang dari arah sebelah kanan mereka. Victim sedikit terhimpit, posisinya bakal ada kontrol spray yang bagus dari seorang Vepar. Hampir mendapatkan 1 tapi dia tertembak dari arah belakang. Babila mengambil keuntungan ketika Vepar sedang fokus menuju ke arah tim victim. Sekali lagi third part info sangat berbahaya ya. Ini adalah sebuah kerugian tentunya buat Aerowolf karena dia udah terdengar, dia sudah diketahui posisi dari tempatnya masing-masing. Sebuah net dilemparkan tidak connect ternyata, dan lihat setup Aerowolf benar-benar rapih. Mereka melakukan sebuah smoke spot untuk menghalangi vision dari Beletron dan bahkan juga dari victim. Betul, sementara kali ini dari Boom mereka lebih memilih untuk bersabar tapi Gea tertembak oleh Aerowolf. Ada Das
Das sudah tidak diragukan lagi, tembakan yang sungguh menyakitkan berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Alter Ego. Tadi Gea tumbang, masih bisa di revive, tapi posisi dari Alter Ego mereka hanya menyisakan satu player aktif. Granat akan dikokang lagi oleh seorang Vapor, tapi kita bakal melihat Roses yang benar-benar mengontrol angle di bagian kanan kiri mereka. Namun Aerowolf lagi Alter Ego tidak bisa bertahan lagi karena Beletron membumi hanguskan mereka. Betul sekali, 4 tim tersisa. Victim, Beletron, Ace, Arrow Zoo, dan juga Boom Siren menjadi 4 tim terkuat sekarang di map kali ini. Siapakah yang akan mendapatkan winner chicken dinner? Karena keempat timnya udah mempunyai posisi masing-masing. Eklin terlaku dengan spray dari Victim walaupun tidak knockdown di sini. Betul, Eklin masih bersabar, masih proning dan melakukan healing terlebih dahulu. Sementara 3 player dari Aerowolf mereka bakal membackup satu pemain mereka sedang melakukan healing. Ada Roses juga yang sedang melakukan healing, bakal dilempar granatnya, di cancel terlebih dahulu. Masih mencari informasi, mereka nge-split menjadi 2-2 sementara Boom masih menunggu timingnya cukup tepat. Mereka membiarkan Beletron dan juga Aerowolf, kedua tim raksasa ini perang terlebih dahulu. Betul sekali, dua tim ini saling gontok-gontongan terlebih dahulu karena Boom mengetahui mereka sudah kalah secara girl power di sana. Hanya sedua player, mereka lebih memilih untuk menunggu fight terjadi. Victim melakukan nade kembali lagi ke arah Aerowolf, hampir saja mematikan dua player. Satu sedang berusaha melakukan revive ke arah player lainnya. Tapi lihat setup utility yang bagus banget dari Beletron untuk mereka bergerak masuk ke dalam zona. Boom punya PR yang cukup banyak karena mereka harus menembus dua tim raksasa di depan mereka. Sementara Victim masih menunggu dengan sangat sabar di balik pos dan ada beberapa tembakan juga menuju ke arah Victim. Namun Bele berhasil diamankan. Tembakan yang cukup bagus dari seorang Potato dan berhasil mendapatkan trade roll kali ini. Asyik juga bakal tumbang. Dua pemain tumbang dari tim Beletron. Aerowolf join to the fight. Ternyata mereka tidak ingin bersabar menunggu pertarungan selesai, tapi mereka ingin menjadi perusuh di pertarungan ini. Luar biasa sekali agresivitas dilakukan oleh Aerowolf, begitu pun dari Beletron dan juga Victim di sini masih dengan suppressing fire ke arah tim-tim lainnya agar tidak mudah masuk dalam zona. Roses menjaga tempat lain dan Dazu ternyata ter-take down oleh Victim, dan Victim tidak hanya mau Aerowolf, dia juga mendapatkan satu play dari Beletron dan Boom dari belakang. Backstep yang sukses dari Boom. Luar biasa sekali, menahan serigala ini, menahan laparnya, menahan nafsu killnya, dan bisa membackstab Beletron Ace yang sedianya menjadi pemuncak klasemen sejauh ini. Men, gila banget kesabaran yang sungguh luar biasa dari dua player Boom ini. Real dan juga Pinky bertahan sejauh ini, bahkan kali ini menyisakan top 2. Karena Victim tidak bisa bertahan lagi antara Aerowolf dan juga Boom. Dua serigala yang akan memperebutkan ayam di Miramar. Yes, dua serigala kelaparan saat ini, 4 melawan 2 ada semua spray down dari Eklin ke 1. Knockdown, Pinky last man standing, dan winner chicken dinner serigala putih Aerowolf Zoo dengan kill 2 digit. Luar biasa sekali step up gameplay yang mereka lakukan setelah 2 game sebelumnya belum terlalu maksimal, menunjukkan kembali taring mereka yang tajam, Pasta. Yes, mereka masih ingin mempertahankan juara ladies seperti di PMPL season 1, tapi kali ini dengan tema yang berbeda karena tema kita kali ini adalah Ladies Battle Time. Yes, Ladies Battle Time. Sang juara bertahan dari season pertama, menunjukkan kembali dominasi mereka, menunjukkan kembali kekuatan mereka dan bisa mendapatkan winner.